Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam seduluran dari kita, Sang Sabdo Alam, pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana saat ini kita kanugerahan kinurmatan bisa bersambung rasa dengan salah satu energi Nusantara yang menjadi legenda cerita dunia yang kondang kaloka di seluruh Nusantara. Kita lagi berada di area Cagar Budaya, situs Calon Arang, pemirsa. Saat ini kita benar-benar lagi berbahagia karena dianugerahi rejeki, kesempatan bisa takdiman, penghormatan kepada leluhur kita, yaitu Yang Mulia Biyung Agung Girah atau Ratu Calon Arang, pemirsa. Dan kebetulan juga satu kehormatan yang tiada terduga, saat ini kita lagi berjumpa dan bersama-sama beliaunya, panjenenganipun Bapak Agus sebagai juru kunci atau istilah juru kunci, pemirsa, yang bau rekso atau yang ibaratnya menata, yang merawat, yang menjaga, yang melestarikan dan mengibarkan bendera tinggalan situs budaya Cagar Budaya Biyung Agung Nyai Calon Arang sini, pemirsa. Beliaulah sosok Bapak Agus yang benar-benar saya rasakan penuh dengan cahaya karisma yang menyejukkan jiwa kita. Dan kita saat ini juga lagi bersama seluruh anggota Sabdo Alam, pecinta ayat alam semesta, yang sekiranya seluruh para pemirsa sudah pada mengenalnya. Dan di sini kita benar-benar menyatakan segala kebahagiaan kita atas kesempatan anugerah dari Yang Maha Kuasa bisa bersambung rasa di situs Nyai Calon Arang sini, pemirsa. Dan kita akan melakukan satu edukasi pemahaman untuk memperkaya kebatinan, bahwasanya kita harus melebur segala keangkuhan-keangkuhan, merasa lebih mulia, merasa lebih suci dari sesama kita, atau kita merasa lebih baik dari para leluhur-leluhur kita. Itu harus kita lebur saat ini dan selamanya, pemirsa. Ternyata yang kita rasakan di area situs Calon Arang sini itu jauh berbeda dengan kembang cerita yang ada di permasyarakatan kita. Kita meluruskan, kita menyampaikan kepada seluruh para pemirsa bahwa energi cahaya yang ada di situs Calon Arang ini benar-benar sangat positif, pemirsa. Jauh dari kenegatifan, jauh dari cerita-cerita yang kayaknya dipelencengkan, pemirsa. Dan kita akan meminta salah satu narasumber kita, beliau yang berpengalaman mengetahui, memahami istilahnya alur dari sejarah Biyung Agung kita, salah satu leluhur kita yang kita benar-benar bangga punya beliaunya, yang di masa eranya itu pernah berjaya, walaupun sedikit ceritanya itu ada yang menenggelamkan atau memelencengkannya. Dan di sini saya mewakili seluruh Sabdo Alam, pecinta ayat alam semesta, untuk mengaji, menimba wawasan dari Bapak Agus. Sebenarnya kayak gimana ceritanya Biyung Agung Girah atau Ratu Calon Arang itu, pemirsa. Ternyata beliau adalah seorang ahli penyembuhan yang dulunya itu ahli menolong, menjadi jembatan tangan Tuhan, menyembuhkan keluhan-keluhan di era masa kejayaan beliaunya dulu, pemirsa. Dan selebihnya
kita minta edukasi pembelajaran untuk kita-kita generasi baru, generasi modernisasi yang jauh dari pengetahuan-pengetahuan sejarah Nusantara. Bapak Agus, kita minta untuk memberikan satu wejangan atau ulasan sejarah-sejarah tentang Biyung Agung kita, Pak Agus. Kita persilahkan. Selamat malam, salam rahayu, rahayu, rahayu. Ini saya akan menerangkan tentang riwayat beliau, karena cerita calon arang itu berbagai versi. Nah, saya akan meluruskan cerita ini. Waktu itu masa kejayaan beliau, sebelum Airlangga itu jaya mendirikan kerajaan Kahuripan, itu dia selalu mendirikan kerajaan itu selalu runtuh. Nah, Airlangga minta petunjuk kepada Sang Hyang Widi, dapat petunjuk suruh nyari 3 orang di tanah Jawa. Ya. Yang satu Biyung Agung Girah atau Ratu Girah atau Ratu Calon Arang, Empu Barada, Narotama. Nah, ketiga orang inilah yang berperan penting untuk mendirikan kerajaan Kahuripan. Nah, setelah kerajaan Kahuripan itu jaya, Airlangga menghadiahi hadiah untuk Empu Barada sebagai penasehat kerajaan, Narotama sebagai patih kerajaan, Biyung Agung Girah sebagai tabib kerajaan, dikasih tanah kamardikan di sini. Ini tanah kamardikan dari Airlangga. Nah, terus luas situs ini kurang lebih 8 hektar luasnya. Nah, yang namanya dulu kan sini kan terkenalnya kan Jalmo Moro, Jalmo Mati. Nah, tidak ada seorang pun yang ke sini takut gitu loh. Nah, dulu kan sini kan Ibu Calon Arang kan disuruh menetralkan daerah sini. Nah, dulu sini kan terkenalnya Gung Lewang Angkere. Nah, kalau kamu bisa menetralkan daerah sana, itu milik kamu. Kersane Sang Hyang Widi, kalau orang Islam Gusti Allah, nah kersane Allah, dia bisa menetralkan sini. Nah, bisa, ya udah itu hadiah untuk kamu. Nah, selang berapa tahun, Biyung Agung memiliki murid yang sangat banyak. Nah, dia menentang Airlangga. Menentangnya gini, dia kan ibaratnya kan ibunya seorang wanita zaman dulu, ibarat Kartininya Nusantara zaman dulu, Biyung Agung Girah ini. Nah, dia itu memperjuangkan hak asasi wanita. Lek iso wanita ning ngarep, lelapen ora dikek ngarep. Aja mek wong lanang tok sing dikek ngarep. Lek iso wong wedok dikek ngarep, harus dikasih depan. Wong wedok iso mimpin, harus dikasih kepercayaan, kasih kesempatan. Nah, kasih kesempatan. Airlangga nggak suka. Nah, gitu loh. Nah, ada Sungkuni. Nah, namanya Sungkuni kan zaman dulu sudah ada. Sudah ada ya, Pak? Sudah ada. Nah, penghasut baru-baru ini aja ya. Penghasut. Nah, begitu. Maaf Pak Agus. Ini barangkali kita boleh memotong arus pembicaraan Pak Agus. Berarti Biang Agung Nyai Calon Arang itu, maaf yang beredar di permasyarakatan kembang cerita itu ahli santet, ahli teluh, penyebar malapetaka, itu berarti nggak benar? Nggak benar, itu hoak semua itu. Hoak nggih. Istilahnya hoak. Dia itu seorang tabib, suka menolong siapapun, ditolong. Nah, walaupun nggak dikasih imbalan, tetap dia ditolong siapapun dia. Berarti istilahnya informasi kembang cerita sebagai ahli santet teluh yang menyakiti sesama di era beliaunya itu salah benar. Salah kaprah itu. Yang benar beliau adalah sosok ahli pengobatan. Iya, seorang tabib dia. Seorang tabib pemirsa ternyata. Ini yang harus kita luruskan pemirsa. Dan kita di sini lillahi ta'ala, bukan merekayasa atau istilahnya apa ya, disetting atau apa, itu benar-benar tidak pemirsa.
kita para pecinta ayat alam semesta, para sabdo alam ini pemirsa, ini dari daerah wilayah yang berbeda-beda, melencar, ngumpul itu dalam satu gelombang rasa, Pak Agus. Jadi kita nggak ada janjian, nggak ada yang maaf, ibaratnya mengajarkan, menginstruksi atau apa, nggak ada. Tapi kenapa ada gerakan gelombang rasa kebatinian kita, itu ingin mencari Byung Agung itu sosok yang kayak gimana, dan kayak ingin sekali mencari beliaunya. Dan akhirnya nyampe di sini malam ini tadi, Pak Agus. Iya. Jadi ini dengan segala kurang lebihnya dan segala kekhilafan kita, ini kita memang benar-benar masih awam yang membutuhkan istilahnya edukasi atau pembelajaran atau pengajaran-pengajaran dari panjenengan yang setelah sampean katakan itu tadi ternyata membuat hati kita menjadi sejuk dan enak, Pak Agus. Iya. Karena kayak jenengan-jenengan ini, Mas Mbak kalau nggak ada panggilan nggak mungkin kemari. Udah corone lek jodoh lah. Dan yang kita ingin tegaskan, Pak Agus, intinya kita itu melakukan satu niatan dari kebatinan adalah takdiman, penghormatan kepada leluhur Nusantara. Nah, terutama kepada Byung Agung Girah atau Ratu Calon Arang itu pemirsa, dan itu benar-benar kita niatkan dengan segala ketulusan, bukan istilahnya misi-misi udang di balik batunan, tidak ada. Karena apa? Apapun warna cahaya jati diri dari leluhur kita, siapapun beliaunya, mau itu dari Islam, mau itu dari Kristen, mau dari Hindu, Buddha, atau mungkin dari Kapitayan atau yang lain-lainnya, itu kita nggak mau ambil pusing pemirsa. Leluhur kita ya leluhur kita. Kita bukan dari leluhur Timur Tengah atau mana, bukan. Kita leluhur dari Nusantara. Terutama leluhur suku Jawa dan lain sebagainya. Dan itu kita lakukan penghormatan takdiban mulai saat ini dan selamanya, Pak Agus. Dan ini makasih dan beribu terima kasih samudra matur suwun teng Pak Agus kami ucapkan mewakili seluruh sabdo alam dan pencinta ayat alam semesta karena telah memberi sebuah edukasi, keterangan, penjelasan tentang Byung Agung. Iya. Jadi ini akan kami jadikan sebuah kekayaan yang akan kita sampaikan ke permasyarakatan, bahwa menilai satu sosok cahaya itu jangan hanya dengan mata, jangan hanya dengan telinga, tapi harus digabungkan semuanya termasuk gelombang rasa. Ternyata di kembang cerita yang beredar di permasyarakatan kita itu adalah Byung Agung itu sosok api yang panas, penyebar malapetaka. Nyatanya rasanya ketika kita datang dengan istilahnya secara langsung dengan seluruh saudara-saudara kita, ini tadi saudara-saudara kita menyatakan energinya semuanya itu sejuk, adem. Dan itu bukan karena rekayasa di briefing sebelumnya, itu tidak, pemirsa. Begitu nggih, saudara-saudara nggih, mangkaten nggih, sedaya nggih. Nah, itu pemirsa. Dan kita persilahkan untuk seluruh para pemirsa yang merasa titisan dari leluhur Nusantara, yang merasa loh, yang bukan titisan leluhur Nusantara ya kita bebaskan saja gitu. Yang merasa itu anak cucu dari leluhur Nusantara, kita istilahnya sampaikan dengan segala kehormatan jiwa kita. Janganlah sampai kita menjadi raja tega. Karena apa? Melupakan jasa-jasa leluhur-leluhur kita. Yang tanpa leluhur kita, siapalah kita, apalah kemampuan kita. Yang saat ini kita bisa merasakan segala kenikmatan, kebahagiaan dengan keluarga kita, dengan orang-orang tercinta, kinasih kita, dengan kita bisa merdeka, kerja apa saja gitu. Lah, itu karena jasa siapa? Karena jasa para leluhur-leluhur kita. Kok bisa-bisanya kita merajatega, melupakannya. Bahkan malah kita terkesan berkiblat, menghormati, bahkan menjunjung tinggi leluhur-leluhur orang selain leluhur kita. Kita nggak perlu menyebutkan leluhur aliran orang mana. Tapi kayaknya kita malah justru melupakan leluhur kita, mengagungkan, menjunjung tinggi leluhur orang lain selain kita. Kiranya kita nggak harus menjabarkan detailnya, Pak Agus. Gitu. Itu alangkah naifnya kita. Apakah nggak layak kita disebut sebagai raja tega, pemirsa?
marilah kita mulai saat ini dan seterusnya pemirsa, kembali sadar diri, tepo seliro karo orang Jawa, istilahnya bersastra kata. Kita istilahnya bertenggang rasa, merasa bahwa kita sudah mendapat banyak anugerah hasil dari jasa-jasa para leluhur kita. Marilah kita istilahnya menghormat kepada beliau-beliaunya. Beliau-beliau nggak meminta harta benda kita, pemirsa. Cuman meminta istilahnya beliau itu dihormat, diingat dengan panjatan-panjatan cahaya doa. Itu saja. Bahwa jasa-jasa beliau itu diakui oleh kita, itu saja. Nggak ada diminta yang lainnya, Pak Gus. Itu saja. Masa cuman bersedekah cahaya doa aja kok yo kebangetan. Kok yo pelitmen, kok yo istilahnya kikirmen, sampai nggak sempat kita memberikan penghormatan dengan cahaya-cahaya doa. Apalagi diminta harta bendanya, Pak Agus. Lah, marilah sadar pemirsa. Karena kesadaran itulah sebenarnya makna dari kemakrifatan. Jadi itu cuma bahasa Arabnya saja kemakrifatan, tapi bahasa netralnya atau bahasa jelasnya untuk kita adalah kesadaran-kesadaran itulah yang disebut dengan kemakrifatan itu, Pak Agus. Jadi mari kita sadar, kita gugah yang selama ini kesadaran kita itu tidur, pemirsa. Untuk apa? Sadar menghormati jasa-jasa para leluhur kita dan khususnya Biyung Agung, Nyai Calon Arang, salah satu leluhur Nusantara yang kondang kalota di seluruh dunia, terutama di seluruh Nusantara, pemirsa. Bilih atau barangkali ada yang ingin disampaikan dari seluruh anggota Cahaya Ayat Alam Semesta? Barangkali? Cukup. Nggak ada? Bu Bilih atau barangkali Bapak Agus ingin ada yang disampaikan lagi ke para pemirsa? Sampun, demikianlah pemirsa, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan segala cakrawala cahaya ayat alam semesta, kita menyatakan sebagai bukanlah para ahli agama, bukan pemirsa. Kita adalah para pecinta ayat alam semesta. Ayat yang tersirat, terbentang di alam semesta. Yang tersurat itu bukan bagian kita, tapi bagian para ahli-ahli agama. Kita menyatakan, meminta maaf beribu maaf, jikalau ada segala kekhilafan kita dalam menjabarkan segala cakrawala cahaya ayat alam semesta. Akhir kata teriring doa, semoga semuanya, terutama seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada, senantiasa mendapatkan pancaran dari kekuatan salah satu kekasih yang maha kuasa, beliau, Biang Agung, Ratu Calon Arang, itu akan memancar, merambah ke seluruh para pemirsa, melambari kehidupan para pemirsa, sehingga para pemirsa dianugerahi keterkabulan segala doa, dianugerahi tercapai segala cita-cita, dianugerahi sehat jiwa dan raga, panjang usia, awet muda, rejeki meluas lautan samudra. Akhir kata, salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran dari kita, sang sabdo alam para pecinta cahaya ayat alam semesta.